Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan ke-5. Jadi kita lanjutkan lagi ya, setelah kemarin kita belajar terkait variabel penelitian dan pembuatan judul. Kita lanjutkan untuk penggunaan software Mendeley, gitu ya. Nah, hari ini nanti kita coba menggunakan software tersebut untuk tahu gimana caranya penggunaannya. Terus kemudian teman-teman nantinya juga bisa mengaplikasikannya kayak gitu. Semoga semuanya sudah coba mencobanya di laptopnya masing-masing ya. Jadi nanti kalau nggak punya laptop, usahakan pinjam ke temennya, karena software ini sendiri kalau nggak di laptop itu atau nggak di PC agak susah juga untuk penggunaannya. Kalau di HP pasti nggak bisa gitu. Oke, saya langsung coba share terkait software tersebut. Sebentar, saya buka artikel dulu ya, jadi nanti biar ada sinkronisasinya. Ini langsung saya aplikasikan ke softwarenya, jadi bentuk tampilan softwarenya nanti seperti ini ya. Ini kalau misalkan sudah masuk sudah ada kerjaan kita terkait sebuah jurnal ya. Jadi sebelum ada tulisan seperti ini, biasanya akan blank untuk yang di bawahnya assorted ini. Nanti tidak ada isinya. Ini nama-nama jurnal yang sudah saya coba buat kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita tahapan di awal kita harus buat foldernya dulu. Kita klik new folder di sini ya. Ini tadi ya, edit, kemudian new folder. Nah, kemudian di sini kan ada tulisan untitled folder ya. Jadi ini untitled folder, kita tulis misalkan saya nulis kelas ini aja, metode penelitian D misalkan seperti itu. Nah, nanti ke semua daftar rujukan akan tertulis di metode penelitian D ini yang saya klik. Kalau kalian misalkan ngeklik folder kalian yang lain nanti juga akan keluar ya. Tapi ini saya nulis yang di metode penelitian D ini. Nah, tulisannya pasti akan ngeblank seperti ini. Untuk langkah awalnya, agar lebih mudah caranya, kita entry manual aja. Jadi kita memasukkan semua jurnal yang kita baca, nanti baru disinkronisasi dengan Google. Kayak gitu. Daripada kita mencari satu persatu menggunakan search ini ya, itu kelamaan, mending langsung di sini saja. Add entry manual. Nah, di sini nanti tergantung dari kalian mau jurnalnya apa. Jurnal artikel kah, atau proceeding kah, atau apa, terserah. Ada buku juga. Di sini ada banyak pilihannya. Kalau bahasa Inggrisnya masih bingung, nanti kalian bisa menggunakan translator ya. Jadi nanti kalau Stay2 itu apa bahasa Inggrisnya, terus kemudian ensiklopedia itu apa, book section dan seterusnya. Kalau misalkan bingung untuk jenis jurnal, jenis dari tipe citasinya kita kayak gitu. Nah, kebetulan ini saya sudah punya jurnal. Silakan nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan jurnal ini, kalian bisa menggunakan jurnal milik kalian. Ini kebetulan saya ngambil dari seminar nasional ya. Seminar nasional berarti tergolong namanya proceeding kayak gitu. Saya kembalikan di sini. Ini judul dari proceedingnya. Saya masukkan di sini proceeding, mana ya? Conference proceeding. Karena ini seminar, jadi conference ya.
Nah, penulisnya, untuk penulis di sini kalau kita ngeklik sudah ada tulisannya, wajib last name-nya dulu baru first name. Kalau misalkan namanya Musmul di retangnya dulu kemudian koma Mus Mulyadi, seperti itu ya. Tapi kalau namanya cuma satu, misalkan cuma Febianto gitu juga, patinya enggak ada, ya cuma Febianto nanti yang ditulis gitu. Ini autornya, ini saya tulis ya. Ini kebetulan namanya Juanita. Normalnya kalau namanya cuma satu, itu akan ada pengulangan ya. Juanita, Juanita seperti itu. Setianto Puja Agung. Ya, nama aslinya adalah Puja Agung Setianto. Jadi kalau namanya cuma satu, itu kalau misalkan kita nulis punya paspor dan seterusnya, biasanya 2 kali penulisan. Jadi kalau Febianto gitu ya, Febianto, Febianto, kayak gitu. Kalau namanya cuma satu, kayak saya cuma namanya Blima gitu aja, Octavia Sutinya enggak ada, Blima, Blima. Atau enggak, ya sih seperti itu. Atau enggak pakai nama ayah. Jadi kalau nama ayahnya kita siapa, 5, nama ayahnya kita. Gitu. Ini untuk penulisan autor ya. Kemudian untuk judul proceeding, nama proceedingnya apa? Kita perlu masukkan. Nah ini nama proceedingnya. Ini nama proceedingnya, tahunnya tahun 2021. Kemudian untuk halaman, semua yang namanya jurnal dia akan punya halaman. Halaman itu nggak harus 1 sampai 10 gitu, enggak, tapi tergantung dari si jurnalnya ya. Ini kebetulan 382 sampai halamannya 388. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan abstraknya. Abstrak dari si jurnal tersebut. Abstrak sendiri itu kan ada 2. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau jurnal internasional pasti langsung akan bahasa Inggris ya. Kalau jurnal bahasa Indonesia pasti ada bahasa Indonesia, kemudian diikuti bahasa Inggris. Nah, kita pilih saja penggunaannya. Pakai yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris. Ini saya tinggal copy paste aja ya. Jadi saya cari jurnal di Google yang sesuai dengan penelitian saya, misalkan, terus kemudian saya klik jurnal tersebut biasanya dalam bentuk PDF, kemudian saya copy paste sesuai dengan kebutuhan pengisian di Mendeley tersebut. Kemudian kita tulis keywordnya. Nah, di sini keyword ya. Untuk keyword sendiri akan dipisahkan dengan tanda titik koma seperti ini. Jadi kalau sudah titik koma sudah bisa diterima ya. Nah, city ini adalah tempat pelaksanaan seminarnya. Biasanya di kopnya, kop itu bagian atasnya judul itu biasanya ada tulisannya. Seminar nasionalnya pelaksanaannya ada di mana kayak gitu. Ini kebetulan saya ngambil dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pelaksanaannya ada di Purwokerto kayak gitu. Ini ada editor, publisher. Jika di jurnal tersebut dimasukkan, kita masukkan. Tapi kalau tidak ada, enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian juga ini URL itu tempat kita download ya. Kalau misalkan enggak ada juga enggak apa-apa. DOI pun juga seperti itu. Karena ini adanya ISSBN bukan DOI, jadinya enggak saya masukkan. Gitu ya. Jadi seadanya aja untuk keperluannya, nanti kita sinkronisasi dengan Google, nanti pasti akan terbaca sendiri.
Ini kita save, kan sudah ya tadi ya. Nah, kemudian kita klik ini dulu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kan warnanya belum merah ya, masih abu-abu. Nah, kalau masih abu-abu seperti ini, itu berarti belum terbaca, belum tersinkronisasi dengan Google. Nah, caranya gimana kita mensinkronisasikan? Kita klik ini, sync. Sync bagian atas ini. Synchronize your library with Mendeley Web. Jadi nantinya dia akan tersinkronisasi dengan Mendeley. Yang global ya, berarti dengan Google-nya kayak gitu. Kita klik ini. Tadi dengan catatan ini diklik loh ya. Bisa? Bisa belum? Oh, belum mau ya. Harusnya ini sudah bisa. Kemungkinan harus diisi URL-nya dulu ya. URL ini harus diisi dulu, nanti baru bisa terbaca. Ini saya ambilkan dari yang kelas metode penelitian C ini aja. Ini kan metode penelitian D ya. Saya ambilkan di sini. Sebentar. Ini kemarin harusnya juga sudah merah, tapi ini kok ya juga belum. Muatan berlebih. Harusnya warnanya merah kalau misalkan sudah terbaca. Ini kemarin sudah merah harusnya, tapi kok nggak mau lagi. Oke, sebentar. Pengaruh kecepatan volume ini ya. Coba ya ini. Ini juga nggak mau juga ya. Saya yang salah ya. Bentar. Nah ini ya. Jadi kalau sudah disinkronisasi, diklik ini sinkronisasinya, yang awalnya warnanya abu-abu, nanti jadi warna merah seperti ini. Jadi sudah terbaca sama pihak Google-nya kayak gitu. Kalau yang tadi sepertinya URL-nya belum masuk. Kalau yang ini terkait jurnal ya, jurnal artikel. Kalau tadi yang masukkan terkait proceeding, nanti URL-nya coba dimasukkan dulu untuk yang tadi. Kemungkinan tidak mau membaca, tidak apa-apa, nanti dicoba. Untuk yang lain pasti akan bisa. Nah, seperti itu untuk di awalnya. Jadi kita sortir dulu jurnal-jurnalnya di awal, terus kemudian kita masukkan satu persatu di Mendeley-nya kita. Langkah selanjutnya adalah memasukkan di Word. Gimana caranya? Saya stop share dulu. Kemudian saya share screen terkait Word, tentang Word ya. Jadi misalkan di sini ini di absen kalian. Jadi nggak apa-apa, sini aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian menggunakan Word citasi ya, biasanya kalau kalian sudah download Mendeley dan mengaplikasikan di laptop kalian, bagian reference ini nantinya jika kita klik ya, ini akan ada inputan Mendeley kayak gini ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian kita tulis rujukan dulu, misalkan Mendeley adalah suatu software atau aplikasi yang berguna untuk membuat sebuah citasi atau berbasis aplikasi, misalkan seperti itu ya. Ya, nanti nyampe kan kalau kita mau mengkutip itu kan wajib kalau kita mau mengkutip itu kan kita baca, kemudian kita pahamnya apa, itu nanti yang kita tuliskan seperti itu ya.
Nah, ini misalkan seperti ini untuk kutipannya, versinya kita pahamnya apa, kita tulis ini. Oke, terus kemudian kita mau masukkan referensinya, kita klik insert citation. Nah, tadi kan kita sudah nulis ya nama jurnalnya. Terus kemudian kita coba masukkan, coba ya ini masih mencoba. Kalian harus mengingat-ingat nama jurnal yang sudah kalian unggah. Misalkan ini ya, Simanjuntak ini misalkan. Kita oke. Kita oke, nanti akan keluar seperti ini. Angka 1. Ini nanti urutan pertama rujukanmu. Jadi rujukan pertama kita yang kita tulis itu dari jurnalnya siapa, itu nanti akan sinkron dengan daftar rujukannya. Jadi yang pertama yang muncul akan sama. Wajib seperti itu ya nanti kalau pakai Mendeley. Kalau enggak seperti itu berarti ada yang enggak pas untuk cara kutipnya. Ini kebetulan stylenya saya pakai IEEE, tapi kalau misalkan mau memunculkan nama beserta tahun biasanya pakai ini. American Psychological Association 77 edition ya, 7 edition. Nah, kalau bisa misalkan menggunakan nama beserta tahun nanti bisa menggunakan ini. Normalnya ya dipakai dua itu pilihannya, IEEE atau American Psychological tadi. Nah, masuk ke daftar rujukan. Daftar rujukan misalkan ini saya tulis ya. Daftar rujukan. Daftar rujukan. Nah, kita tinggal klik reference saja, kemudian kita insert bibliografi. Klik insert bibliografi. Nah, nanti akan auto langsung keluar. Ini rujukan pertama kita. Gimana kita bisa tahu tentang rujukan pertama kita? Klik lagi coba IEEE stylenya. Nah, ini akan sama. Nomor 1 kita nulis tentang Simanjuntak ini dan daftar rujukan juga tertulis Simanjuntak. Oke. Kemudian tata tulis penulisan daftar rujukan pun tidak bisa seperti ini ya. Terkadang ada yang mensyaratkan harus rata kanan kiri, kemudian tulisannya kita menggunakan yang capitalis dan dia tidak 1,5 tapi pakai single line spacingnya. Terus kemudian setelah seperti ini ukurannya biasanya dibuat 11 agar lebih kecil. Kan daripada buang-buang halaman biasanya kayak gitu. Nah, kayak gini. Ini terkait daftar rujukan ya, teman-teman ya. Oke. Ini terkait Mendeley. Jadi antara kutipan dengan rujukan nanti akan seperti ini, kayak gitu. Oke. Saya buka sesi tanya jawab untuk satu penanya aja ya, karena ini saya mau uji juga, jadi dibagi-bagi waktunya. Saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang masih bingung, silakan. Mungkin dari saya, Bu. Oke, silakan Feby. Ya, Bu. Karena tadi kan Ibu menjelaskan dengan tipe jurnalnya sekalian dengan judul-judul jurnalnya dengan nama atau ini apa. Berarti nama itu yang kita ambil nama untuk pembuatan jurnal kita itu yang kita ambil dari Google tersebut atau gimana, Bu? Ya, jadi gini Feby, kan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan kita mau ngambil terkait jurnal keairan, otomatis kan auto kita akan mencari jurnal keairan di Google ya. Nah, kemudian setelah kita dapat sesuai dengan judulnya kita masukkan dulu ke Mendeley. Jadi kitanya nanti tinggal memasukkan caranya seperti tadi. Cara ngutip di kutipan, terus kemudian merujuknya di kutipan, terus biar keluar di daftar rujukan, kayak gitu. Jadi, mungkin itu aja, Bu. Oke. Satu lagi, Wis, ada lagi yang mau tanya? Bu, saya, ya. Bu. Oke, silakan Mas Mulyadi. Ya, Bu. Dan tadi pada saat yang Ibu jelaskan itu saya sudah coba
buka software Mendeley-nya, tapi pertengahan tadi itu softwarenya agak masalah, Bu. Jadi saya nggak langsung praktek, nggak bisa langsung praktek yang Ibu ini tadi, Bu. Pikirkan. Mungkin Ibu ada nanti link YouTube-nya, mungkin kami bisa nonton, Bu. Ulang videonya. Iya, nanti akan saya unggah ulang terkait ini di YouTube saya. Nanti bisa dicoba lagi ya. Itu nanti kemungkinan uninstallan dulu milikmu, terus kemudian mulai dari awal diinstal lagi kayak gitu. Nah, nanti untuk yang belum coba juga dicoba seperti itu ya. Terus kemudian baru disesuaikan dengan cara inputnya tadi sama seperti saya. Silakan cari jurnal, kemudian dicoba dimasukkan ke softwarenya kayak gitu. Nah, untuk di YouTube-nya sendiri saya masih perlu waktu, kayaknya baru minggu depan baru bisa ada, karena kan kelasnya nggak cuma kelas ini aja, tapi editingnya perlu juga kelas yang lain. Jadi saya mohon maaf perlu waktu juga. Oh iya, mengingat waktu, untuk yang belum saya beri komentar terkait judul, sabar juga ya. Kan ini masih Mendeley, baru minggu depan mungkin mulai penulisan bab 1, jadi sabar sambil ditunggu, nanti pasti akan saya beri komentar untuk judul-judul kalian. Itu ya. Oke. Ya. Ya, Bu. Bu, tadi saya sudah sampai di sini, Bu. Ya, oke. Sudah. Oh, itu kayaknya belum tersinkronisasi deh. Ada itu ya, tanda kuningnya di atas yang Mas Mulyadi, tanda kuning di atas yang bagian box bagian kanan itu loh. Iya, kayaknya kayak peringatan gitu deh. Iya nggak sih? Kalau misalkan nggak ada itu sudah benar nantinya. Ya, nanti dicoba dulu aja. Kalau misalkan masih bingung, kita lanjut di WhatsApp grup gitu ya. Apa-apa ya. Oke, saya Oke, ini saya juga ada nguji, jadi nanti maaf agak keburu-buru. Nanti kita lanjut di WhatsApp group, saya bantu untuk pengerjaannya. Gitu ya. Oke, itu dulu terkait Mendeley. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang.